kabar horor. Selamat malam, salam sejahtera buat para sahabat kahor dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri. Salam sehat semuanya. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan tentang kisah mistis pendakian. Ya, kisah seram ini dialami oleh seseorang bernama Ryu dan kedua temannya yang bernama Dian dan Sony. Mereka bertiga mendaki di Gunung Argopuro. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Sebut saja namanya Ryu dan kedua temannya bernama Dian dan Sony. Mereka berangkat dari Surabaya ke Probolinggo pada Selasa malam. Kemudian singkat cerita mereka sampai di pos Baderan sekitar pukul 7 pagi. Karena memang Ryu ada tugas kantor untuk mencari tahu tentang sejarah dari Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis. Jadi sebelum mendaki, Ryu dan Dian temannya ini singgah ke rumah tokoh masyarakat di sana. Sekitar pukul 10 pagi, mereka bertiga memulai pendakian dari jalur Baderan ini. Di pos Baderan, mereka pun bertemu dengan sepasang kekasih yang merupakan mahasiswa dari Semarang. Karena mereka baru perdana mendaki Gunung Argopuro. Jadi, sepasang kekasih itu pun ikut barengan mendaki bersama Ryu dan teman-temannya. Di tengah perjalanan, mereka, Ryu dan kawan-kawan ini bertemu lagi dengan satu tim, yaitu mahasiswa dari Yogyakarta. 5 orang mahasiswa Yogyakarta ternyata baru juga mendaki Gunung Argopuro. Mereka nekat mendaki gunung, tanpa ada satu orang pun yang pernah mendaki gunung ini sebelumnya. Akhirnya mereka juga ikut bergabung bersama Ryu dan teman-temannya dengan total 10 orang. Karena beberapa teman mengalami cedera dan kondisi fisik yang kurang fit, akhirnya mereka ini pun sampai di mata air satu sekitar pukul 18 atau jam 6 sore. Nah, di pelataran mata air satu ini, Ryu dan teman-temannya bertemu dengan 2 pendaki asal Depok yang juga baru pertama kali mendaki Gunung Argopuro. Ryu pun langsung mendirikan tenda dan memasak untuk makan malam. Nah, di pelataran mata air satu penuh dengan 4 tenda dari 4 kelompok masing-masing. Malam pertama di Gunung Argopuro sungguh membuat si Ryu ini kedinginan. Karena sepanjang perjalanan hujan turun dengan derasnya. Dan karena bergegas ingin sampai, Ryu ini tidak menggunakan jas hujan. Malam itu tidak ada hal-hal aneh yang terjadi. Mereka menikmati malam itu dengan makan dan tidur untuk memulihkan tenaga melanjutkan perjalanan di hari kedua. Rabu pagi, hari kedua pendakian, dimulai sekitar pukul 10 pagi. Karena banyak orang, persiapan perjalanan juga agak molor. Ryu dan teman-temannya berjalan beriringan. Dan untungnya jalur dari mata air 1 ke mata air 2 hanya satu arah saja. Jadi mudah bagi dia untuk jalan duluan sendirian. Sekitar 2 jam akhirnya Ryu dan Sony sampai di mata air 2. Namun lagi-lagi Ryu dan teman-temannya itu harus menunggu teman-teman yang lain di belakang. Kemudian satu persatu teman-temannya itu akhirnya sampai. Hingga 1 jam pun berlalu. Semuanya sudah berkumpul di mata air 2. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk makan siang di mata air 2 sambil mengisi bekal air untuk minum. Sekitar pukul 13 atau jam 1 siang, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa kali
barisan Ryu ini di depan harus menunggu semua teman-temannya yang di belakang karena belum terlihat. Karena Ryu dan teman-temannya tidak ingin mereka tertinggal jauh. Dan hingga akhirnya Ryu sampai di pelataran Cikasur sekitar pukul 5 sore. Selama perjalanan beberapa kali hujan turun. Kali ini Ryu tidak ingin basah kuyup konyol lagi dan sigap menggunakan jas hujan. Tim Ryu memilih mendirikan tenda di bekas bangunan rumah yang beratap. Sedangkan 3 tim lainnya mendirikan tenda di tanah kosong tak jauh dari tenda Ryu. Malam pun membawa aura dingin di Cikasur. Semua pendaki memilih beristirahat di dalam tenda masing-masing. Sekitar pukul 10 malam, Andi, yang salah satu pendaki asal Yogyakarta, mendengar ada langkah kaki mendekat ke tendanya. "Mas, Sonia, Mas," ucap Andi menegur orang di luar tenda yang mendekat itu. Namun tak ada sahutan apapun. Mas Dian ya?" Andi kembali memanggil nama teman-temannya Ryu. Namun lagi-lagi tidak ada sahutan apapun. Andi dan keempat temannya saling pandang. Namun mereka tidak ingin berpikir macam-macam. Mereka si Andi ini kembali melanjutkan obrolan hingga rasa kantuk menggelayuti mata mereka dan segera memilih untuk tidur. Keesokan paginya, Andi datang ke tenda Ryu dan langsung menanyakan siapa yang semalam keluar tenda dan menuju ke tenda mereka si Andi ini. "Loh, kami semua di tenda aja kok semalam, Mas. Gak ada yang keluar tenda," ujar si Dian. "Oh, kirain Mas Sony atau Mas Dian yang ke tenda kami. Waktu saya panggil gak ada balasan. Suara langkah kaki juga gak terdengar lagi. Lah kalau teman-teman dekat tenda pasti saya tahu. Tapi suara tadi malam itu, langkah kaki itu terdengar jauh dari tenda kami, Mas," kata si Andi. Mereka pun, si Ryu dan teman-teman ini hanya tersenyum mendengar cerita Andi dan kembali melanjutkan packing barang. Sekitar pukul 10 pagi, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Ryu menargetkan maksimal 2 jam bisa sampai ke Cisentor. Karena Ryu akan melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis pada siang harinya. Untungnya selama perjalanan tidak ada kendala apapun. Sehingga sekitar pukul 12 siang, mereka semua tiba di Cisentor. Total, anak-anak yang berangkat mendaki itu sekitar 12 orang. Dari mulai pertama 10, kemudian bertemu pendaki yang dari Depok 2 orang. Nah, setelah mendirikan tenda dan makan siang, mereka pun melanjutkan perjalanan ke puncak gunung dengan membawa perbekalan seadanya. Namun 3 orang ini tidak ikut dan memilih beristirahat di tenda saja. Ketiga orang tersebut salah satunya adalah temannya Ryu. Ia adalah Dian. Dan yang kedua adalah sepasang mahasiswa yang dari Semarang, Irma dan Irfan. Sepanjang perjalanan ke puncak, dan alhamdulillah mereka bersembilan tidak mendapati halangan atau mengalami cerita mistis. Namun ketegangan dialami oleh si Dian, temannya Ryu ini, yang memilih beristirahat sendirian di dalam tenda. Jarak tendanya Ryu dan mahasiswa Semarang dibatasi oleh tenda mahasiswa yang dari Yogyakarta. Nah, karena merasa bosan, Dian akhirnya menghidupkan musik di handphonenya. Dia mendengarkan musik pakai handset sambil rebahan tiduran. Lagu-lagu metal yang ia dengarkan cukup menghilangkan kejenuhannya sendirian di tenda. Namun, memasuki lagu kelima, tiba-tiba suara musiknya perlahan mengecil, dan mati. Dian pun kaget mengapa tiba-tiba musik di handphonenya tiba-tiba mati. Padahal dia masih ingat, baterai handphonenya masih penuh. Dian pun langsung bangun dan mengecek handphonenya. Saat dilihat, handphonenya masih menyala dan musik playernya juga masih hidup. Namun, tidak ada suara apapun yang keluar dari handsetnya. Ia lalu melepaskan handsetnya dan kembali menghidupkan musiknya.
ternyata bisa hidup dari HP-nya langsung. Karena merasa ada sesuatu yang aneh, akhirnya dia memilih menonaktifkan handphonenya itu dan mencabut baterainya. Dian tidak ingin nanti ada suara-suara yang aneh yang terdengar dari handphonenya. Dian lalu langsung tidur untuk bisa menghilangkan rasa cemasnya. Dan seketika itu dia langsung ingat bahwa memang sudah masuk waktu maghrib. Teman-temannya yang naik puncak, yang bersembilan itu, Ryu dan kawan-kawannya akhirnya sampai di puncak gunung dan kemudian langsung turun bergegas karena malam sudah menyelimuti hutan. Sekitar pukul 20 atau jam 8 malam, mereka pun sampai di Cisentor dan memilih beristirahat di tenda masing-masing. Nah, sekitar pukul 2 dini hari, si Irfan mendengar ada langkah kaki di luar tenda. Irfan pun menegur orang yang sedang di luar tenda tadi, namun tidak ada sahutan apa-apa. Dia pun langsung tidur karena rasa kantuknya lebih berat dari rasa penasarannya terhadap orang yang ada di luar tenda itu. Kemudian Jumat pagi, mereka semua bersiap untuk sarapan dan packing untuk melanjutkan perjalanan. Pagi-pagi, Ryu dan teman-temannya itu dihibur dengan obrolan santai kocak dari guyonan mahasiswa Yogyakarta. Di tengah obrolan, Irfan lalu menanyakan siapa yang keluar tenda malam-malam. "Jam segitu siapa yang keluar malam-malam ya?" tanya si Irfan. "Wah, kalau kami sudah tidur mas," ucap Adi sembari mengunyah sarapan mie gorengnya. "Iya mas, ngapain malam-malam gitu kami keluar tenda? Ingin tahu mas," sahut si kakak pendaki asal Depok. "Ya terus siapa dong yang jalan malam-malam di luar tenda? Jalan-jalan mengitari tenda. Mas dari Surabaya kali ya?" tanyanya lagi. "Oh enggak mas, kami tidur pula semalam," ujar si Sony temannya Rio ini. "Ya sudahlah, gak usah dibahas lagi mas. Habis ini kita langsung packing ya, karena kita akan menginap di taman hidup. Jangan sampai kita kemalaman di jalan, apalagi lewat hutan ke taman hidup," lanjut si Sony. Sepertinya pukul 10 pagi menjadi waktu yang pas setiap mereka memulai lagi pendakian. Perjalanan ke taman hidup memang melelahkan karena melewati berbagai bukit menanjak. Sekitar pukul 17 atau jam 5 sore, mereka semua akhirnya sampai di pelataran taman hidup. Karena musim hujan, jadi mereka tidak bisa mendirikan tenda di dekat bibir danau dan memilih ngecamp di pelataran taman hidup di dalam hutan. Karena Jumat malam atau malam Sabtu adalah malam terakhir Ryu dan teman-temannya di gunung bersama-sama. Akhirnya Sony, Irfan, dan kelima mahasiswa Yogyakarta memilih menikmati malam di depan tenda sambil bercerita-cerita. Ryu dan Dian memilih tinggal di dalam tenda sambil bercerita-cerita juga. Tiba-tiba, si Dian ini memanggil nama Sony. Mereka mengobrol di depan tenda mahasiswa Yogyakarta yang jaraknya di ujung kiri pelataran. Sedangkan tendanya si Ryu di ujung kanan pelataran, tepat di samping kayu pohon yang tumbang. Sony, kamu ya Son?" ucap si Dian di sela perbincangan Ryu dan teman-temannya. "Lah kan Mas Sony lagi di luar ngobrol sama teman-teman," ucap si Ryu. "Emang kenapa mas panggil-panggil nama Mas Sony?" tanya Ryu penasaran. Aku barusan dengar suara langkah kaki di sebelah tenda kita," kata si Dian. "Oh mungkin suara hewan aja kali," jawab si Ryu. Ryu tidak mau suasana di dalam tenda jadi beda kalau percakapan itu dilanjutkan. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perbincangan lain soal masa-masa pendakian gunung saat kuliah. Sementara itu si Sony dan teman-teman yang lain asik ngobrol di luar tenda dan ketawa cekikikan karena cerita konyol dari salah satu mahasiswa Yogyakarta. Nah, tiba-tiba mereka mendengar ada langkah kaki berlari dari danau masuk ke dalam hutan. Mereka langsung terdiam, saling melirik satu sama lain. Hewan kali itu," ucap si Sony. Dan semua hening.
Agar suasananya tidak kaku, Sony kembali melanjutkan obrolan dan cerita serunya tentang hal-hal yang lucu. Kemudian karena malam semakin larut, mereka akhirnya memilih kembali ke tenda masing-masing. Irfan yang tendanya tepat berada di depan tendanya Ryu langsung berjalan ke arah tendanya. Saat dia berjalan mendekati tendanya, Irfan ini merasa ada seseorang berjalan di belakangnya. Namun saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di belakangnya. Teman-teman yang lain sudah masuk ke dalam tenda masing-masing. Irfan pun kembali berjalan ke tendanya. Namun lagi-lagi dia merasakan ada seseorang di belakangnya. Karena merasa takut, Irfan berjalan cepat dan langsung membuka resleting tendanya. Sialnya, resleting tendanya itu macet dan suara langkah kaki di belakangnya semakin dekat ke dirinya. Irfan pun merasakan ketakutan yang luar biasa saat suara langkah kaki itu hampir dekat darinya. Resleting tendanya akhirnya terbuka dan Irfan langsung loncat ke dalam tenda tanpa membuka alas kakinya. Irfan langsung menutup resleting tendanya itu tanpa berani melihat keluar tenda. Setelah melepas sandal dan meletakkan di sudut tenda, Irfan langsung masuk ke sleeping bag. Sedangkan si Irma, pacarnya ini sejak tadi sudah tidur pulas. Mas, bangun mas. Ada suara wanita yang langsung membangunkan Irfan dari tidurnya. Irfan pun langsung bangun karena mendengar suara Irma membangunkannya. Saat badannya sudah duduk, Irfan melihat si Irma sedang tertidur pulas di sampingnya, bahkan menghadap membelakangi Irfan. Irma, kenapa bangunin aku? Kata si Irfan setengah mengantuk. Irfan lalu melirik jam tangannya. Sudah pukul 2 dini hari. Namun Irma tetap bergeming dan masih tidur terlelap. Irfan pun menggoyangkan badan si Irma untuk membangunkannya. Namun Irma masih tidur dengan pulasnya. Karena melihat Irma tak bangun-bangun, Irfan pun kembali melanjutkan tidurnya. Belum sampai 30 menit dia memejamkan mata. Suara wanita itu kembali membangunkannya. Mas, bangun mas, bangun. Irfan pun bangun dengan perasaan kesal. Kenapa Irma kembali membangunkannya? Saat sudah terbangun dan kembali melihat si Irma, tidak ada respon apapun. Posisi Irma malah tidak berubah seperti saat pertama kali Irfan terbangun. Seketika, bulu kuduk Irfan berdiri karena suara itu ternyata bukan berasal dari si Irma. Takutan Irfan semakin menjadi saat dia melihat ada bayangan berdiri di depan tendanya, lalu berjalan menjauh. Irfan segera membaringkan tubuhnya dan masuk ke dalam sleeping bag. Di belakang tendanya, ia mendengar ada banyak langkah kaki terdengar jelas dan riuh. Irfan pun ketakutan di dalam sleeping bag-nya. Dia berusaha memejamkan matanya agar bisa tertidur. Namun, suara berisik di belakang itu masih saja terdengar. Tapi, tak lama kemudian, suara berisik tersebut hilang. Irfan pun lega dan kembali tertidur pulas. Belum lama ia tertidur, suara wanita itu kembali terdengar dan membangunkannya. Irfan kembali merasakan ketakutan. Kali ini ketakutannya luar biasa, karena suara itu jelas sekali terdengar dari sampingnya. Irfan membaca seluruh ayat-ayat pendek dari Al-Quran yang ia ingat berulang kali, sampai akhirnya ia bisa tertidur. Sabtu pagi, Ryu dan teman-teman pun semuanya sudah bangun memulai aktivitas di luar tenda. Namun hanya si Irfan yang belum menampakkan hidungnya. Irfan masih tidur ya? Tanya si Ryu. Iya, dia tidurnya pulas banget. Udah aku bangunin tapi masih aja molor. Ngorok tuh dia, jawab si Irma. Tak lama kemudian, Irfan pun keluar dari tenda dengan mata yang masih terlihat sembab. Ia lalu mengambil makanan yang sudah disediakan Irma. 1 jam kemudian,
Mereka pun segera bersiap untuk turun gunung melewati jalur Bremi. Sekitar 3 jam perjalanan pun mereka sampai ke pos Bremi. Setelah semuanya membersihkan diri dan berganti baju, mereka pun bercerita tentang serunya pendakian. Wah, gila. Semalam saya dibangunin wanita. Kirain itu suara Irma, gak taunya bukan. Suaranya juga beda. Saya sampai gak bisa tidur. Mungkin baru jam 5 subuh bisa tidur, ucap si Irfan. Oh, yang bener Van. Di taman hidup ya? Tanya si Andi. Iya, pas kita bubar habis ngobrol di depan tendamu. Waktu ke tenda saya diikutin dari belakang. Pas noleh ke belakang gak ada siapapun. Apesnya lagi horor gitu, resleting tenda macet lagi. Wah, mana tambah cemas saya. Lanjut si Irfan. Mendengar itu semua langsung tertawa. Kemudian saat menaiki mobil charteran menuju ke kota Probolinggo, Ryu dan Sidian memilih duduk di kursi depan, tepat di samping Pak Sopir. Nama Pak Sopirnya adalah Pak Alim. Mereka berdua bercerita tentang kisah mistis saat pendakian itu. Pak Alim langsung senyum-senyum mendengar cerita Ryu dan teman-temannya. Menurutnya apa yang Ryu alami selama pendakian belum apa-apa dibandingkan cerita pendaki sebelumnya. Kamu masih mending suara musiknya mati aja mas. Lah ada pendaki lain gitu juga, malah lebih serem. Waktu mendengar musik dari handphonenya, tiba-tiba musiknya mati, lalu lagunya hidup lagi. Tapi bukan musik di handphonenya, namun lagu sinden Jawa gitu yang gak ada di handphonenya, ucap Pak Alim. Dan sama juga pendaki itu mendengarkan musik di Cisentor waktu maghrib. Makanya kalau lagi maghrib atau sendirian, jangan dengerin musik mas, nanti bisa terdengar lagu lain. Lanjut Pak Alim. Lah kalau suara perempuan itu ya mungkin aja temenmu dibangunin sama Dewi Rengganis, kata Pak Alim lagi. Tapi saya emang ngerasa pak, di hutan menuju ke taman hidup itu auranya beda. Ya asal kita gak macem-macem aja mas, selama di pendakian insya Allah gak akan terjadi hal-hal aneh kalau dengar-dengar gitu aja. Ya sebagai pengalaman kalian sajalah, asal bisa pulang dengan selamat. Lanjut Pak Alim. Pak Alim pun kemudian menceritakan legenda Dewi Rengganis yang tidak banyak diketahui oleh orang banyak. Kisah Dewi Rengganis ternyata dimulai di masa kerajaan Majapahit, tepatnya di daerah Mojokerto, yang seluruh warganya masih menganut ajaran Buddha. Saat Dewi Rengganis lahir, orang tuanya merasa malu dengan kondisi cacat fisik anaknya yang mempunyai 2 kelamin. Karena takut membawa aib bagi keluarga, Dewi Rengganis balita akhirnya dibawa oleh pengasuhnya dan diasingkan di daerah Gunung Argopuro. Di tengah perjalanan, pengasuhnya ini bertemu dengan Kiai Pandito yang merupakan pertapa di Gunung Argopuro. Saat itu, Kiai Pandito tidak mengetahui kalau Dewi Rengganis berasal dari kerajaan Majapahit dan akan diasingkan. Nah, Kiai Pandito ini mengira Dewi Rengganis merupakan anugerah anak untuknya yang berasal dari langit atau disebut Sang Hyang Widi. Lah, karena Kiai Pandito tidak memiliki anak, akhirnya Dewi Rengganis dirawat oleh Sang Kiai Pandito itu. Setelah sudah mendapatkan anak, keluarga Kiai Pandito lalu menyusul ke atas gunung dan hidup di atas gunung. Sebelumnya istri dan keluarga Kiai Pandito masih tinggal di bawah gunung. Hanya Kiai Pandito yang bertapa sendirian di goa Gunung Argopuro itu, ujar Pak Alim yang bercerita. Nah, melihat adanya kelainan fisik pada kelamin Dewi Rengganis, akhirnya Kiai Pandito memotong anus Dewi Rengganis menggunakan rumput ilalang. Saat anusnya dipotong, Dewi Rengganis tampak sempurna menjadi seorang perempuan. Dan keluarga Kiai Pandito sangat menyayangi Dewi Rengganis, layaknya seperti anak-anaknya sendiri. Ciri-ciri Dewi Rengganis sendiri yaitu berwajah cantik, berambut panjang hingga 2 meter, dan menggunakan gaun berwarna merah. Keluarga Kiai Pandito akhirnya membuat kerajaan kecil di atas Gunung Argopuro yang dinamakan Kerajaan Rengganis. Hidup mereka pun sangat bahagia, terlebih saat beranjak dewasa.
Dewi Rengganis menjelma menjadi wanita yang cantik jelita. Bahkan kecantikannya tersebut tersebar sampai ke kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan lainnya. Di suatu waktu datanglah 40 orang pangeran dari berbagai kerajaan kepada kerajaannya Kiai Pandito. Mereka bermaksud ingin meminang sang Dewi untuk menjadi istrinya. Puluhan pangeran tersebut juga membawa upeti emas yang sangat banyak agar bisa memikat hati Dewi Rengganis. Tapi saat itu Dewi Rengganis maupun keluarga Kiai Pandito tidak berada di tempat. Mereka hilang entah kemana. Maka akhirnya terjadilah keributan. Puluhan pangeran tersebut saling baku hantam hingga banyak yang meninggal. Upeti-upeti emasnya juga berserakan kemana-mana. Karena itu di puncak Dewi Rengganis ini banyak tersimpan upeti emas yang terkubur. Konon katanya yang menemukan dan membawa pulang upeti tersebut akan tertimpa masalah yang besar dan hidupnya tidak akan bahagia. Karena terjadi keributan besar, semua petilasan dan kerajaan Dewi Rengganis akhirnya hancur porak-poranda. Hingga saat ini, tidak ada sejarah yang mencatat kemana hilangnya Dewi Rengganis dan keluarga Kiai Pandito. Namun sebagian warga meyakini bahwa Dewi Rengganis sudah menjadi pengikutnya Nyi Roro Kidul. Kendati keberadaan Dewi Rengganis seperti hilang di telan bumi, namun banyak masyarakat yang percaya bahwa sang Dewi masih berada di kerajaannya. Bahkan setiap tahun di malam 1 Suro, banyak para warga yang naik ke atas puncak Dewi Rengganis dan mengadakan ritual sesembahan. Setiap minggu pun beberapa warga juga sering naik ke atas dan membawa sesajen, baik untuk meminta permohonan ataupun rasa syukur atas kenikmatan yang diberikan. Namun ritual seperti ini hanya diyakini oleh warga desa Baderan saja. Sedangkan warga desa Bremi hanya menganggap kisah tersebut sebagai legenda daerah. Nah, yang sering mengadakan ritual dan bawa sesajen hanya warga desa Baderan, Mas. Kadang mereka juga sering menginap di atas puncak Dewi Rengganis selama beberapa hari. Sesajen yang dibawa mereka juga beragam, dan mereka juga yang memakannya. Kalau kami sih lebih percaya pada yang kuasa, lanjut Pak Halim. Tidak hanya tersohor karena kecantikannya saja, tapi Dewi Rengganis juga dikenal sebagai sosok yang sakti mandraguna. Sang Dewi dipercaya mempunyai ilmu yang sakti dan bisa terbang ke udara. Ada 2 pengawal Dewi Rengganis yang setia menemaninya. Mereka bernama Marmuyo dan Marmadi. Pengawalnya pun juga sakti. Salah satunya Marmuyo yang bisa mengeluarkan angin badai dari dalam sakunya. Sedangkan Marmadi mempunyai cambuk yang sakti. Kisah Dewi Rengganis memang tertulis secara lengkap di buku Rengganis bertuliskan tulisan Jowo Kawi. Saat beranjak dewasa, ada seseorang bernama Arifin kerap dibacakan oleh sesepuhnya tentang cerita Dewi Rengganis tersebut. Namun dengan bergulirnya waktu dan wafatnya sesepuhnya Arifin itu, keberadaan buku Rengganis pun juga tak diketahui. Nah, sekitar 12 tahun dihabiskan Pak Alim, sang supir ini untuk mencari buku Rengganis yang hanya ada satu-satunya di dunia. Sesepuh saya itu sudah meninggal, dan saya tidak tahu lagi siapa yang bisa membaca ejaan Jawa Kawi tersebut. Keberadaan buku tersebut juga entah di mana. Selama 12 tahun saya mencari, mulai dari Bogor, Lumajang, hingga daerah lainnya. Lanjut Pak Halim. Dan ternyata buku tersebut tersimpan rapi di kepala desa Bremi. Kondisinya masih bagus, tapi harus hati-hati saat dibuka, karena kertasnya terbuat dari kapas. Kini buku tersebut ia titipkan dengan temannya yang juga ahli bahasa. Sudah 1,5 tahun ini temannya berusaha menerjemahkan tulisan Jowo Kawi tersebut. Namun belum setengahnya dari terjemahan itu buku itu rampung. Yang mana buku terjemahan itu belum selesai, alias hanya selesai separuh. Tamat.